tanah air bertebusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Rumah Moderasi Mojokerto, konten amputasi doktrin takfiri. Pada kali ini mempergunakan ayat 45 dan 46 surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Ayat ini menceritakan orang-orang yang tidak suka mentauhidkan Allah, tetapi mereka malah lebih suka mengambil sekutu bagi Allah. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila dipisahkan, disebut Allah sendirian, tidak ada sekutu baginya, mereka berat hatinya. Tetapi wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Ketika disebut yang selain Allah, mereka malah menjadi bergembira. Tidak mau mentauhidkan Allah, enggan mentauhidkan Allah, tetapi lebih suka mengambil sekutu bagi Allah. Apabila Allah sendirian disebut, hati mereka berat. Ketika sekutu-sekutu Allah itu disebut, mereka merasa nyaman, merasa bergembira. Menghadapi hal ini, Allah memberikan pelajaran. Lewat ayat 46-nya Allah menyatakan, Qulillahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Katakan Muhammad, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan hidayah termasuk di dalamnya. Alimal ghaibi wasyahadati, Allah mengetahui yang gaib dan yang terlihat oleh panca indera. Hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib sekaligus yang bisa ditangkap oleh panca indera. Manusia tidak dapat mengetahui yang gaib. Amal yang tersembunyi di dalam hati manusia tidak tahu. Tidak terkecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak tahu, maka kemudian
ayat ini berikutnya menyatakan anta tahkumu baina ibadik, engkaulah ya Allah yang memberikan hukum antara hamba-hambamu, engkau yang memberikan keputusan kepada hamba-hambamu, termasuk memberikan keputusan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keputusan kepada selain Rasulullah. Artinya Allah yang berhak menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk. Allah yang memiliki kapabilitas untuk menentukan kebaikan dan keburukan seseorang, predikat baik atau predikat buruk. Rasulullah sendiri pasti sangat paham dengan ini, dan Rasulullah adalah manusia terbaik. Tetapi Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk jangan menghukumi, sayalah yang menghukumi. Inilah kandungan dari ungkapan anta tahkumu baina ibadi. Oleh karenanya, berdasarkan ayat Az-Zumar 46 dan ayat-ayat yang lain yang saya sampaikan pada konten terdahulu, bahwa meneriakkan kafir, apalagi meneriakkan kafir kepada orang yang bersyahadat, kepada orang yang sholat, adalah perbuatan bid'ah yang kesesatannya adalah nyata. Kenapa sesat dan kenapa bid'ah? Karena meneriakkan kafir nyata bertentangan dengan pelajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Saya ulangi untuk menjadi lebih tegas, bahwa meneriakkan kafir terlebih kepada orang yang syahadat dan kepada orang yang sholat adalah perbuatan bid'ah yang kesesatannya adalah nyata, karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Setelahnya, jika ada kajian yang kemudian mendidik orang-orang untuk suka meneriakkan kafir kepada orang lainnya, dan lebih khusus meneriakkan kafir kepada orang yang syahadat, kepada orang yang telah melaksanakan sholat, maka kajian itu pada pangkalnya dikendalikan oleh pelaku-pelaku propaganda. Kajian itu memiliki tautan dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan juga menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan teriakan kafir yang dimunculkan oleh mereka yang mengikuti kajian, maka yang paling awal adalah timbulnya ketidakharmonian kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara. Tahapan berikutnya, konspirator-konspirator global akan mengarahkan kepada munculnya perpecahan di kalangan umat Islam.
Tahapan berikutnya, dan ini mereka targetkan juga, adalah terjadinya perang saudara ataupun terjadinya disintegrasi. Kalau sudah demikian, negara ini menjadi rapuh dan kekayaan alamnya akan mereka rampok, sebagaimana yang terjadi di Suriah dan negeri-negeri Timur Tengah. Saya kembali kepada poin yang paling pokok. Teriakan kafir kepada orang lain, terutama kepada orang yang nyata-nyata telah bersyahadat dan telah menjalankan sholat, adalah bid'ah, sesat nyata dan nyata bertentangan dengan Al-Quran, dan bahwa hal tersebut adalah keadaan yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan kehancuran umat Islam dan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan konten ini memberikan berkah, dan mudah-mudahan Rumah Moderasi Mojokerto selalu memiliki kesempatan untuk menambahkan konten-konten amputasi doktrin takfiri dengan mengambil sunnah-sunnah yang lain, ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergandeng tangan, tepiskan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, tebarkan perdamaian.